Ah. Lama kali dicari. Oke, Bang Bimoli, monitor Kristen atau Muslim? Jangan-jangan dua-duanya Kristen nih. Bang Bimoli. Oke, silakan Bang Aldo. Ya, saya cuma mau nanya aja, nggak debat. Bang Zuma, silakan. Iya, silakan kawan, silakan. Itu kalau surat At-Tahrim ayat 1 itu gimana Nabi Muhammad ditegur sama Allah itu? Ini udah sering kita jawab loh ini. At-Tahrim itu, ya, gimana? Gimana Bang? Saya belum tahu jawaban yang pasti gitu. Jawabannya jadi gini. Ketika Al-Quran, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini berbicara tentang apa? Menggauli istri dan juga madu. Menggauli istri itu sudah dihalalkan, madu juga itu dihalalkan. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengharamkan tersebut, padahal itu sesuatu yang sudah dihalalkan kemudian. Begitu kawan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah lak, padamu. Tabtagi mardata aswajika wallahu ghafurur rahim. Hei, turunkan saya dulu dek. Ada peringatan. Oke, siap kan. Wah, kenapa bisa kena peringatan? Kena tombak Bu ya. Iya. Sabar Bang ya. Tunggu Bang ya, nanti Bang Zuma naik kembali. Siap. Apa kayak gini? Kang Dito aja lah dibesarin biar kena tombak. Aman, masih cadangan ada sisa 15. Oke, lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan di ayat keduanya kan, di dalam At-Tahrim ayat kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimun hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terkait madu dihalalkan, boleh Anda baca di dalam An-Nahl ayat 68 sampai 69. Kemudian istri itu halal, Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 6. Nah, ini Nabi Muhammad kemudian mengharamkan hal tersebut. Maka Allah menegurnya, nggak boleh. Aku kan sudah menghalalkan itu. Kenapa kamu haramkan? Hanya demi menyenangkan hati istri. Maka Allah menegur. Artinya bahwa kalau seorang nabi saja ditegur oleh Allah karena menyalahi kemudian apa yang menjadi konsep yang sudah ditanamkan oleh Allah sebagai dinul Islam, apatah lagi umat Islam yang bukan nabi. Nabi aja ditegur oleh Allah, apalagi umat manusia yang lain. Maka dari itulah kemudian ayat ini memberikan hikmah bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Allah, sesuai dengan tuduhan orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang ma'rifat. Nabi Muhammad ini ditegur oleh Allah karena mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan. Tidak boleh. Meskipun dia seorang nabi, nggak boleh. Nah, ini sebagai contoh yang sangat besar bagi umat Islam. Makanya Allah di ayat selanjutnya, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Jadi Nabi Muhammad itu diminta lepaskan sumpah itu. Jangan kau bersumpah. Nabi Muhammad pun melepaskan diri dari sumpahnya. Nah, itulah Al-Quran. Indahnya Islam itu di situ. Silakan. Oke, baik. Tapi kalau di hadis Bukhari itu yang Nabi Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun, kalau pas dipakai 9 tahun itu kan masih anak kecil Bang. Jadi gini,
Kalau dikatakan itu anak kecil, di dalam agama Kristen tidak ada aturan usia menikahi wanita itu usia berapa. Nggak ada. Justru kalau kita lihat dalam bilangan 31, nomor 17, nomor 18, di situ boleh menggauli wanita yang masih perawan. Bayi itu masih perawan kan ya? Jadi boleh menggauli seorang, boleh mengambil seorang wanita meski usia baru 0 hari, boleh. Bahkan tradisi orang Yahudi 3 tahun. Ribka juga dinikahi 3 tahun. Itu tradisi orang-orang Katolik pun mengakui itu. Nah sekarang kalau menikahi anak usia 6 tahun, yang dilanggar hukum apa? Hukum apa yang dilanggar? Hukum adat. Adat mana yang melarang? Norma yang mana yang melarang? Bukankah kita nih tahu persis bahwa kebanyakan dari kita ini, kita orang Indonesia, itu dilahirkan dari nenek-nenek kita yang usianya masih 10 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun mereka sudah pada nikah. Itu fakta real. Itu sekarang, Bung, 1400 tahun silam, usia 9 tahun itu wanita sudah tambun. Wanita itu sudah besar, apalagi bangsa Arab, bangsa yang hidup di padang gurun. Tulang-tulang mereka tulang-tulang besar, fisik mereka fisik-fisik kuat, bukan seperti fisik kita orang Indonesia lemah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sejarah menorehkan ketika perang Uhud, perang Badar, itu dilarang ikut perang apapun dia, wanita laki-laki, baik yang terjun langsung kepada medan perang atau hanya sekedar sebagai tukang masak atau sekedar sebagai tim medis, itu tidak boleh ikut sebelum dia berusia 15 tahun ke atas. Itu nggak boleh. Sedangkan Siti Aisyah itu ikut pada saat perang Badar, perang Uhud. Sedangkan pada saat itu beliau belum jadi istri Nabi Muhammad. Dan 15 tahun belum jadi istri Nabi Muhammad. Artinya apa? Hadits yang menceritakan itu harus diteliti lagi. Pemberitaan-pemberitaan itu harus diteliti lagi. Rupa-rupanya itu diriwayatkan dari seorang yang tinggal di Irak. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak semua pemberitaan pengabaran tentang Nabi Muhammad itu bisa ditelan mentah-mentah. Harus secara histori, risalah kenabiannya yang harus dipelajari. Seperti itu saudara. Nah kalaupun misalnya beliau menikahi usia 6 tahun, serumah kemudian usia 9 tahun, menggaulinya kapan? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang orang Kristen ingin jual di sana? Nabiku pedofil? Anda paham tidak pedofil itu? Pedofil itu adalah orang yang gemar melakukan hal tidak senonoh kepada anak-anak. Siapa aja anak-anak yang menjadi korban nabiku? Oh cuman satu. Oh itu bukan pedofil. Oke, yang satu ini, bagaimana ciri-ciri korban pedofil? Takut kepada pelaku. Korban akan trauma. Jangankan hidup bersama, untuk mendengarkan suaranya saja, korban akan merasa trauma berat. Ada tekanan jiwa, ada beban moral, ada beban mental. Tapi faktanya, satu-satunya wanita yang mendampingi Rasulullah, yang cintanya bukan hanya sekedar cinta biologis, dia cinta kepada semua lantunan kalimat-kalimatnya. Sampai dia menghafalkan 2000 hadits lebih. Ini korban pedofil. Mustahil. Yang keempat, kalau ada cerita buruk tentang nabiku, bukan kita yang 1400 tahun hidup setelahnya yang tahu, tapi orang-orang sekelilingnya, orang-orang sesamanya,
orang-orang sekampung, se-RT, hidup sesamannya. Dan kalau itu terjadi, maka Islam akan ditinggalkan oleh orang-orang jahiliyah. Seibarat Paulus, beliau penjahat. Meskipun banyak pengikutnya di luar Yahudi, tapi tuan rumah tahu beliau ini adalah penyakit sampar. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari Kristen. Tempat di mana Paulus itu kemudian lahir dan besar di sana, itu sekali dia sebagai penyakit sampar, selama-lamanya ditolak oleh orang Yahudi sampai hari ini. Nabiku apakah begitu? Tidak. Adakah beliau ditinggalkan oleh kaumnya? Tidak. Adakah kerajaannya pudar? Tidak. Adakah hukum-hukumnya lekang dimakan saman? Tidak. Lalu mana fitnahan kalau dia itu pedofil? Ada. Itu cuman buatan orientalis barat karena keputusasaan untuk memadamkan cahaya Islam tapi tak sanggup. Saya kira begitu. Silakan. Ada nggak pertanyaan yang lebih berat lagi? Silakan. Silakan Bang Aldo. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. palsu nggak ini Bang Andi ini? Nggak ngomong dia, Kang gitu. Ini asli nggak? Bang Andi monitor Bang Andi. Aku nggak follow loh beliau ini. Bang Andi. Bentar aku cek Asli. dulu. Aku lagi teleponan sama presiden lanjut, Burundi bentar. Asli. Lanjut. Hampir ku turunkan. Ya itu Bang Aldo, dibuka mute-nya Bang Aldo, silakan. Oke. Tapi kalau di Islam kan Nabi Muhammad itu sebagai junjungan. Kenapa di akhir zaman itu malah Nabi Isa yang turun? Kenapa bukan Muhammad? Iya, baik. Al-Quran datang kemudian menceritakan di dalam surah As-Saff bagaimana Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum." Ini Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 159. Al-Quran menorehkan ayat ini. Apa endingnya? Ketika Nabi Isa alaihissalam diceritakan akan turun untuk yang kedua kalinya. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kiamat, menjelang kematiannya. Artinya apa? Kedatangan Nabi Isa alaihi salam yang kedua kalinya justru menaikkan kemudian rating kenabian Nabi Muhammad. Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kemudian bahwasanya penutup kehidupan di alam semesta ini ditandai dengan datangnya Nabi Isa. Wa innahu la ilmul lis-saa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Nabi Isa alaihi salam datang untuk yang kedua kalinya, menorehkan kemudian nubuatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Dan sungguh dia Nabi Isa, kedatangannya benar-benar bertanda akan datangnya hari kiamat. Datangnya Nabi Isa justru mengangkat marwah kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel, ditolak oleh Bani Israel. Nabi Muhammad datang kemudian untuk Bani Israel dan untuk seluruh Bani Adam. Ditolak sebagian daripada Nabi Adam, umat Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Isa turun meneguhkan kenabiannya. Jadi antara jejak para nabi itu sudah tersusun dengan sempurna. Kenapa Nabi Isa datang?
Karena ketika Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini, menyampaikan, mengajarkan, menyuarakan, mengajarkan, mendedikasikan, menuturkan, mentafsirkan, menguraikan, menetapkan, menentukan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia biasa, Rasulullah, Nabiullah, utusan Allah, pembawa Injil, manusia yang menjadi jalan kebenaran bagi Bani Israel. Nabi Muhammad torehkan pengajaran itu kepada seluruh umat manusia, kepada orang Kristen. Apakah diterima? Tidak diterima. Nabi Isa turun kemudian membenarkan, hei orang-orang Kristen, yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah benar adanya. Apa yang terjadi? Wa innahu la ilmul lisa'ah. Orang semua mengatakan bahwa itu adalah saat turunnya Nabi Isa, saat adalah kiamat. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qablal maut. Semua orang ahli kitab beriman kepadanya. Ending kedatangannya, kenapa dia harus yang datang? Di samping yang tadi, dia turun ke bumi karena dia malu di hadapan Allah, karena dia disembah oleh sekelompok manusia. Kedatangannya turun ke atas muka bumi sebagai hakim. Siapa yang dihakimi? Terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang tidak menerimanya sebagai nabi, yang tidak menerimanya sebagai Mesias. Siapa yang tidak menerimanya sebagai Mesias? Kristen. Kalau Kristen menerima Yesus Isa alaihissalam sebagai Mesias, tidak mungkin dituhankan. Karena Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu adalah nabi yang diurapi, nabi yang ditahirkan, nabi yang ditasbihkan kemudian oleh Allah, manusia yang disucikan, manusia yang ditahirkan, manusia yang diurapi. Itu nabi. Karena orang Kristen tidak menerimanya sebagai manusia, malah dituhankan, maka beliau turun untuk mendakwai para terdakwa, pada para pesakitan. Makanya diterangkan dalam kitab saudara. Yesus sendiri yang mengatakan, padahal nabiku tidak pernah kemudian belajar kitab saudara. Tapi kenapa nabiku tahu bahwa ia datang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman? Mematahkan salib artinya apa? Mematahkan kemudian asa, mematahkan kemudian harapan, mematahkan kemudian angan-angan, menghancurkan harapan orang-orang Kristen. Itulah maksud daripada mematahkan salib. Dia datang untuk mematahkan itu. Harapan kalian selamat karena menyembah Yesus. Itulah tujuannya dia datang. Kalau Nabi Muhammad turun ke atas muka bumi, apa tujuannya? Ajarannya sudah selesai. Wa qulil haqqu min rabbikum. Yang mau menerima kebenaran silakan, yang tidak mau menerima kebenaran silakan. Dan tidak ada umatnya yang mempertuhankannya, mengangkatnya, melantiknya, membandingkannya, menyetarakannya dengan pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan Nabi Isa. Makanya Allah bertanya, wa isqala Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia cuplis, manusia-manusia tuyul, tukang tahayul ini, menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa di hadapan Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. Aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku. Yang aku sampaikan, yang aku kemudian katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan kepada mereka? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 20. Apa yang dikatakan? Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada saudaraku Bani Israel, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya dia turun. Loh, ini siapa ini? Ini siapa ini? Kok dia tuhankan aku? Siapa mereka ini dari luar Yahudi ini? Bukankah aku datang hanya untuk Bani Israel yang sesat dari hukum Torah? Loh. Ini dari mana? Kau permalukan aku di hadapan Tuhan. Maka apa dia mengatakan? Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Itulah
hanya Yesus turun. Itulah tujuannya Nabi Isa alaihissalam turun untuk kedua kalinya. Kalau Nabi Muhammad sudah selesai. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam menjadi dinul selama-lamanya sampai kiamat. Dinul Islam, kata Allah. Makanya saudara, kalau Anda melihat lebih jauh di dalam kitab saudara, Kejadian 12 nomor 3. Apa kata Tuhan kepada Abraham? Jelas kata Tuhan kepada Abraham di sana bahwasanya aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham, dan aku akan mengutuk siapapun yang akan mengutuk engkau Abraham. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad? Kesibukan lisannya siang malam itu apa? Memberkati Nabi Abraham alaihissalam. Kalau Indonesia ini penuh dengan lisan yang memberkati Nabi Ibrahim, maka Indonesia adalah alam yang diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Makanya di dalam Al-Quran itu apa perintahnya? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Itu kata Quran tuh. Kalau Anda melihat di dalam kaidah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81. Di situ ada berit rabah. Berit itu adalah perjanjian. Rabah itu agung. Di situ ada perjanjian agung Allah. Dalam bahasa Ibrani berit rabah, perjanjian agung. Apa perjanjian agungnya? Allah mengutus Rasulullah sebagai pembenar akan risalah para nabi. Itu perjanjian agung. Lalu ada yang disebut berit milah. Apa berit milah itu? Perjanjian sunat Abraham. Makanya di dalam Al-Quran summa auhayna ilaika anittabi'a millah. Millah itu apa? Sunat. Jadi kalau ada pertanyaan, mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Kita sudah terangkan. An-Nahl ayat 123. Coba Anda lihat masuk ke dalam Bible bahasa Ibrani. Berit milah itu artinya apa? Perjanjian sunat. Milah Abraham, perjanjian sunat Abraham. Perintah Allah, ikutlah wahai Nabi Muhammad kepada perjanjian sunatnya Nabi Abraham alaihissalam. Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkatinya. Siapa mereka? Yang mengikuti ajaran milah, yang mengikuti ajaran sunat. Sedangkan orang Kristen, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Berarti mengutuk ajaran Nabi Ibrahim. Maka kalau Indonesia penuh dengan umat Kristen, maka Indonesia penuh dengan kutuk Tuhan alam semesta. Karena lisan Kristen diajarkan untuk mengutuk Nabi Ibrahim, mengutuk kurban hewan yang dipersembahkan menggantikan anak tunggal, mengutuk Tuhan satu-satunya, yaitu Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub, dengan menggantikannya menjadi Kristus 3 pribadi dengan burung merpati. Mengutuk kemudian sunat kulub dengan menggantikan sunat hati, padahal bukan sunat hati, malah sombong angku terhadap perintah-perintah Tuhan. Siapa mereka? Kalau mereka ini penuh Indonesia, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Jadi kenapa Nabi Isa alaihissalam turun? Karena dia menjadi hakim. Siapa yang dihakimi? Ada terdakwa. Siapa terdakwa? Yang memanggil dirinya Tuhan, yang bermujizat, menubuat dan mengusir setan pakai namanya. Siapa mereka? Aliteng. 3 pertanyaan sudah meluncur. Silakan pertanyaan keempat. Silakan Bang Aldo. Tapi saya kan sama aja Bang, menyembah Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Musa. Saudara, Yesus berkata di dalam Matius 15, Al-Quran surah As-Saff, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda mengatakan menyembah. Dengan prosesi apa Anda menyembah? Seperti apa kemudian syarat rukun sahnya cara Anda menyembah? Bukankah Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan.
Justru kami umat Islam yang melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Syahadatain, bersyahadat, mempersaksikan dirinya Rasul Allah dan mempersaksikan dirinya Allah mengutus satu-satunya Tuhan. Kemudian beliau sujud, beliau sunat, beliau puasa. Itu adalah prosesi ibadah dalam Islam. Anda bukan Bani Israel. Satu, Anda melakukan ibadah bukan seperti Yesus melakukan ibadah. Jangankan Anda yang hidup 2000 tahun setelah Yesus. Wanita Kanaan bertemu langsung dengan Yesus, jumpa, bercakap-cakap, berinteraksi, ngobrol dia. Bukan hanya sebatas ngobrol. Wanita itu memelas. Wanita itu kemudian bersungut-sungut memohon pertolongan kepada Yesus. Tapi apa kata Yesus, Bung? Tidak pantas roti Nabi yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Apa kata wanita Kanaan tadi? Betul Yesus. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus ketika wanita itu mengatakan dirinya sebagai anjing pemakan sampah? Besar imanmu, ibu. Jadilah seperti apa yang ibu kehendaki. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Berubahkah status tadi guguk menjadi anjing menjadi domba? Enggak. Tidak sama sekali. Malah Yesus membenarkan. Malah Yesus mengatakan imanmu besar. Karena kau mengakui dirimu adalah anjing. Bukankah anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, Tuhan? Kata Yesus, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan? Anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Anda, kalau yang wanita bertemu langsung dengan Yesus aja disebut anjing, lalu Anda disebut apa kira-kira oleh Yesus? Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Oh, kami ini mengikuti murid-muridnya, Bang Suma. Murid-muridnya diutus hanya untuk Bani Israel. Dan Yesus larang murid-muridnya keluar dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah, Rasul utusan Allah untuk kalian Bani Israel. Lah, Bani Israel, ente bukan Bani Israel. Ada Nabi sebagai penolong lain, sebagai penghibur yang membawa roh kebenaran, roh kudus ke atas muka bumi ini, yang diutus untuk Anda, malah Anda tolak. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Beliau diutus untuk Anda, litubayyana lin-nas, diutus untuk saudara Aldaus. Tapi kenapa Anda tidak menerimanya? Malah membawa ajaran dari barat yang dibawa oleh penjajah menyembah kepada Kristus, sementara Kristus yang benar hanya untuk Bani Israel. Lalu ada nabi yang diutus sebagai khataman nabiyyin yang spesial untuk Anda tolak. Itu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub, itu bullshit. Anda tidak menyembah kepada Tuhannya Abraham. Anda menyembah kepada Kristus yang makhluk roh, yang datang kepada Paulus, yang bersuara di padang gurun, yang kemudian mengajarkan manusia untuk mempertuhankan dirinya. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Makanya kami tidak membuat Tuhan baru. Yang kami sembah adalah ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Ishak, ilah Isa, ilah Yakub yang kami sembah. Rabbus samawati wal ard, yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi, maha suci maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kami sembah. Kami tidak membuat Tuhan baru. Tuhannya Bani Israel tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'.
2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Begitu juga dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai', pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Maka Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu bukan makhluk. Dia adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak berbilang dan tidak berbagi. Sedangkan yang saudara sembah bisa dibagi 3. Tidak esa. Bisa menjadi manusia, bisa jadi burung merpati. Sementara pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi tidak sama antara sembahan Bani Israel dan sembahan Bani Paulus. Itu beda. Saya kira begitu, Bang. Pertanyaan kelima, silakan. Sudah Bang, cukup segitu aja Bang. Terima kasih. Sama-sama. Boleh nggak saya bertanya sepotong pertanyaan? Silahkan. Oke. Saya pertanyaannya sangat sederhana. Yang menciptakan tangan kanannya Yesus itu siapa, Bang? Bapak. Bapak. Berarti Yesus ciptaan. Tuhan. Tuhan ada berapa? 1. Yang menciptakan tangannya Tuhanmu bernama Yesus siapa? Bapak lah. Bapak dengan tangannya Yesus sama? Sama. Jadi Tuhanmu menciptakan tangannya? Kan Tuhan saudara menciptakan tangannya? Bang Aldo gimana Bang Aldo? Hanya setengah pertanyaan itu Bang Aldo. Silakan Bang Aldo. Tolong jangan paksa anak orang berakal. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Yang kita bahas tadi, inilah yang dibahas oleh Al-Quran. Walaqad zara'nal li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh Tuhan akan mengisi neraka banyak dari golongan manusia. Kenapa? Lahum qulub la yafqahuna biha. Bagi mereka ada hati tapi tidak dipergunakan memahami ayat-ayat Allah. 5 pertanyaan. Tapi mudah-mudahan beliau bukan menjadi bagian dari penghuni neraka. Dengan beliau naik ke sini bertanya 5 pertanyaan, harusnya 10 pertanyaan, tapi dia sudahi pertanyaannya sendiri. Dan Alhamdulillah dia berikan izin saya untuk bertanya sepotong pertanyaan. Siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Bapak. Yesus itu siapa? Tuhan. Berapa Tuhanmu? 1. Bapak Tuhan? Iya. Yesus Tuhan? Iya. Tangannya Yesus Tuhan juga? Iya. Yang menciptakan tangannya sendiri? Bapak. Bingung. Berat saudara-saudara, berat. Nah ini kenapa kemudian para pendeta dan pastor kelimpungan? Ya karena kita sudah merambah masuk. Mereka yang cari sendiri. Mereka yang mau. Kita datang karena mereka. Mereka mengambil istilah-istilah Al-Quran. Mereka mengambil nama Tuhan kita. Mereka mengambil nama Tuhan, nama kitab kita. Mereka mengambil kemudian gelar-gelar nabi kita. Mereka yang mencoba untuk main api. Ketika kita kemudian bangkit melakukan perlawanan, jemaatnya kalang kabut. Coba mereka masih tetap aja menggunakan istilah Yunani.
Theos, Biblos. Kan tidak kita ganggu. Kita ngapain sibuk? Sebagaimana kita tidak sibuk dengan Hindu Buddha. Tapi karena mereka mencoba main api, menyerang akidah umat Islam dengan berpura-pura menjadikan kitab mereka seperti kitabnya Islam, maka para pejuang muncul di mana-mana melakukan perlawanan. Nah, inilah yang terjadi. Saya hanya bertanya, siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Tapi dalam hal ini Bang Juma, mereka mengatakan kami korban. Ya, korban. Maka tunggulah, ada saatnya. Saya memang sudah berpikir Bang Andi, ada saatnya di Indonesia ini orang akan berbondong-bondong meluk Islam. Terang-terangan. Kalau sekarang masih sembunyi-sembunyi, masih malu-malu, ada saat mereka terang-terangan. Benar-benar terang-terangan. Mereka akan memekik keras untuk minta disyahadatkan. Tengok aja. Ada masa kita akan temui keadaan itu. Lihat aja, saya yakin. Karena orang Indonesia ini cerdas-cerdas. Orang Indonesia ini pintar. Mereka lebih mengedepankan akal. Kalau hari ini kemudian mereka menolak kebenaran itu, ya mungkin. Tapi tengoklah ke depannya. Insya Allah. Kalau kita gencar kemudian melakukan pengajaran perbandingan agama seperti ini, ya kita akan menuai jiwa-jiwa yang tersesat masuk kemudian menuju kepada jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Silakan diambil alih sejenak. Kembali seperti tadi, saya bersin dulu 5 kali. Baik, siapkan dah. Oke, silakan teman-teman Kristen yang lain ya, yang mau naik kirim permintaan. Bang Win ini Kristen atau Muslim, Bang? Ya, selamat malam Bang Win. Silakan. Aku naikkan ya, Kang Dito nanti siapa ya? Selamat malam. Ya, Kristen apa Muslim Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ada yang Muslim. sampaikan Bang? Enggak ada, saya menyimak aja di bawah nih. Ustaz, abang-abang. Oke. Siap Bang, sehat selalu. Assalamualaikum. Ini Pak Wing ini, dia mau menyampaikan sesuatu yang sudah tersampaikan. Jadi daripada tidak disampaikan yang sudah disampaikan, lebih baik tidak disampaikan, itu maksudnya Bang. Ya, siap. Nah itu. Indonesia Raya, selamat malam. Selamat malam Indonesia Raya. Erwin Gunawan, selamat malam. Bang Erwin, Kristen Muslim Bang.